Perubahan sosial. Teori perubahan sosial dikemukakan oleh para ahli dengan aksentuasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Terlepas dari perbedaan pandangannya, yang jelas para ahli sepakat bahwa perubahan sosial terkait dengan masyarakat dan kebudayaan serta dinamika dari keduanya. Ogburn tidak memberi definisi tentang perubahan-perubahan sosial, melainkan memberikan pengertian tertentu tentang perubahan-perubahan sosial itu. Dia mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang non-material. Yang ditekankannya adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur non-material. Dengan pengertian ini, sebenarnya Ogburn mau mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial terkait dengan unsur-unsur fisik dan rohaniah manusia, akibat pertautannya dengan dinamika manusia sebagai suatu totalitas. Perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku manusia yang bersifat rohaniah lebih besar dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kebudayaan yang bersifat material. Misalnya, kondisi-kondisi pada unsur-unsur kebudayaan material yaitu ekonomis, geografis, atau biologis yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek kehidupan sosial lainnya, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku. Pengertian tentang perubahan sosial juga dikemukakan oleh Gilin dan Gilin. Kedua ahli ini mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Pengertian yang dikemukakan oleh Gilin dan Gilin ini menunjuk pada dinamika masyarakat dan reaksinya terhadap lingkungan sosialnya, baik menyangkut tentang cara ia hidup, kondisi alam, cara ia berkebudayaan, dinamika kependudukan, maupun filsafat hidup yang dianutnya setelah ia menemukan hal-hal baru dalam kehidupannya. Pendapat Gilin dan Gilin ini tidak berbeda jauh dengan pendapat Koenig yang mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Kemudian kita masuk ke dalam contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Contoh dari perubahan sosial yang pertama ialah interaksi sosial atau cara berkomunikasi. Berkaitan dengan bahasa, cara berkomunikasi juga bisa mengubah perilaku dan tatanan sosial. Dulunya, komunikasi hanya bisa dilakukan secara lisan, lalu berkembang dengan adanya tulisan dan sandi. Lalu dulunya, orang berkomunikasi dengan cara tradisional yang memakan waktu lama. Kini, orang bisa bertukar pesan dan berkomunikasi secara cepat dengan adanya teknologi. Contohnya dalam tayangan video berikut ini. Maju. Wih, siap. Komen apa kita? Apa tali? Dalam ayo. Ayo, masuk. Lalu contoh yang kedua ialah cara berpakaian. Salah satu perubahan yang paling mungkin dilihat adalah pakaian. Gaya berpakaian pada zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Jika kita melihat sebuah foto atau film dan memperhatikan baju yang dipakai, kita bisa memperkirakan tahun atau era saat foto atau film tersebut dibuat. Contohnya dalam tayangan video berikut ini.
menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk satu porsi, menyanyikan Kunto Aji di tengah muda-mudi, semua jatuh bangunmu. Lalu contoh perubahan sosial selanjutnya ialah permainan. Perkembangan teknologi yang pesat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan permainan sederhana tak lagi menjadi permainan favorit anak zaman sekarang. Selain itu, mulai berkurangnya lahan bermain untuk anak-anak juga merupakan salah satu alasan anak-anak mulai meninggalkan permainan tradisional. Contohnya dalam tayangan video berikut ini. Palayung kampreng. Nah. Mulai. Ayo main impact. Impact dong. Selain contoh-contoh yang telah kita tampilkan tadi, kemudian kita sekarang masuk ke dalam bentuk perubahan sosial. Yang pertama, ada perubahan lambat atau evolusi, yang merupakan perubahan yang memerlukan waktu lama, biasanya berupa rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Yang kedua ada perubahan cepat atau revolusi, yang merupakan perubahan yang berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada perubahan kecil, merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak berpengaruh langsung pada masyarakat. Yang keempat ada perubahan besar, merupakan perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya. Dan yang kelima adalah perubahan yang dikehendaki, yang merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan lebih dulu oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan pada masyarakat. Yang keenam, ada perubahan yang tidak dikehendaki, merupakan perubahan yang sosial yang tidak direncanakan dan terjadi di luar pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Dan terakhir yang ketujuh ialah perubahan struktural, merupakan perubahan yang sangat mendasar dan menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Kemudian kita masuk ke dalam faktor penyebab perubahan sosial. Mengutip Laurentius Goa, perubahan sosial pada masyarakat biasanya terjadi karena masyarakat tersebut menginginkan perubahan. Meski demikian, terkadang ada juga dorongan dari luar yang awalnya tidak diterima masyarakat, tetapi mereka tidak punya pilihan selain berubah. Berikut ini beberapa faktor penyebab perubahan sosial dikutip dari Laurentius Goa. 1. Ada faktor acak. Faktor acak adalah faktor kejadian sembarangan yang tidak sengaja terjadi. Faktor ini meliputi iklim, cuaca, atau adanya kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua ada faktor sistematis. Faktor sistematis adalah faktor perubahan sosial yang sengaja dibuat. Keberhasilan faktor ini ditentukan oleh pemerintah yang stabil, sumber daya yang cukup, dan organisasi sosial yang beragam. Yang ketiga, ada faktor perubahan kependudukan. Faktor ini meliputi jumlah penduduk yang meningkat dan menambah kebutuhan terhadap sumber daya dan fasilitas untuk menunjang kehidupan mereka. Contoh fasilitas yang dibutuhkan antara lain pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Yang keempat, ada faktor penemuan baru. Penemuan baru termasuk proses sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam jangka waktu relatif cepat. Hal ini sering disebut juga inovasi. Ketika terjadi inovasi, maka kehidupan sosial masyarakat pun akan berubah. Contohnya, inovasi teknologi ponsel pintar. Yang kelima ada faktor konflik. Konflik atau pertentangan dalam masyarakat juga dapat mendorong perubahan sosial. Misalnya, konflik atau pertentangan antara kelompok tua dan muda, kelompok religius dan sekuler, dan sebagainya.
Yang keenam ada faktor peperangan. Ini merupakan versi ekstrim dari faktor konflik. Ketika terjadi peperangan antara dua negara, maka akan timbul kerusakan dan bencana yang merugikan masyarakat sipil. Hal ini mau tidak mau mendorong terjadinya perubahan tatanan sosial pada masyarakat. Yang ketujuh, ada faktor pengaruh budaya luar. Pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain juga dapat mengubah perilaku sosial masyarakat suatu daerah, misalnya budaya barat yang dikonsumsi melalui film, televisi, majalah, dan sebagainya. Ada juga memberi dampak positif, tapi tak jarang juga menimbulkan dampak kurang baik bagi kebudayaan lokal. Contoh dari perubahan sosial yang pertama ialah interaksi sosial atau cara berkomunikasi. Berkaitan dengan bahasa, cara berkomunikasi juga bisa mengubah perilaku dan tatanan sosial. Dulunya, komunikasi hanya bisa dilakukan secara lisan, lalu berkembang dengan adanya tulisan dan sandi. Lalu dulunya, orang berkomunikasi dengan cara tradisional yang memakan waktu lama. Kini, orang bisa bertukar pesan dan berkomunikasi secara cepat dengan adanya teknologi. Contohnya dalam tayangan video berikut ini. Maju. Wih. Ya, siap. Komen apa kita? Apa tali di dalam ayo. Ayo, masuk. Lalu contoh yang kedua ialah cara berpakaian. Salah satu perubahan yang paling mungkin dilihat adalah pakaian. Gaya berpakaian pada zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Jika kita melihat sebuah foto atau film dan memperhatikan baju yang dipakai, kita bisa memperkirakan tahun atau era saat foto atau film tersebut dibuat. Contohnya dalam tayangan video berikut ini. Sunyi yang kudus dan suci. Menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk satu porsi, menyanyikan Kunto Aji di tengah muda-mudi, semua jatuh bangunmu. Lalu contoh perubahan sosial selanjutnya ialah permainan. Perkembangan teknologi yang pesat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan permainan sederhana tak lagi menjadi permainan favorit anak zaman sekarang. Selain itu, mulai berkurangnya lahan bermain untuk anak-anak juga merupakan salah satu alasan anak-anak mulai meninggalkan permainan tradisional. Contohnya dalam tayangan video berikut ini. Om Bim Palayum Kampreng. Nah. Mulai. Ayo main invite. Demikian penjelasan mengenai perubahan sosial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.